Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalaninya di sore hari ini. Dan pemirsa, saat ini kami akan langsung menyapa Kepala BKKBN RI, Dr. Hasto Wardoyo, SPOGK. Selamat sore, Pak Hasto. Ya, selamat sore, Ba- Mas Julius. Ya, Baik, sehat selamat Pak. sore. Ya, Pak Hasto, apa kabar? Sehat Pak? alhamdulillah sehat. Ya, terima Baik. kasih. Baik, sama-sama Pak Hasto. Selamat bergabung bersama kami Pak di TVRI Sulawesi Tengah. Satu kebanggaan bagi kami bisa berdialog bersama Kepala BKKBN di hari ini Pak. Pak Hasto, kita berbicara tentang Harganas 2020 Pak. Ini memang menjadi momentum yang agak sedikit berbeda begitu Pak. Kita tahu bersama pasti setiap tahun ada kemeriahan Pak. Tahun lalu di Banjarmasin, kemudian 2 tahun lalu di Manado. Tahun ini harusnya di Padang begitu Pak. Namun kami mendengar informasi akan dibatalkan, bahkan mungkin sudah dibatalkan Pak. Apa yang sebenarnya harus kita petik Pak dari momentum Harganas di tahun ini di tengah pandemi COVID-19 Pak Hasto? Ya, terima kasih. Dan saya sebelum menjawab pertanyaan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak DRS Longki beserta Ibu yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini. Atas nama BKKBN dan seluruh jajaran, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang sudah secara aktif ikut di dalam merayakan Hari Keluarga Nasional kesempatan kali ini. Kami sampaikan Pak Gubernur dan juga semua pemirsa bahwa Hari Keluarga Nasional memang di tahun ini yang biasanya diselenggarakan dengan sangat meriah di suatu provinsi tertentu, maka karena situasi pandemi, kemudian kita selenggarakannya sangat beda, yaitu kita dengan hadir di tengah masyarakat. Sehingga mohon izin Pak Gubernur, ini Ibu Erna, Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah, nanti mohon arahan Pak Gubernur untuk dia bisa melakukan gerakan pelayanan gratis 1.000.000 aseptor untuk di wilayah Sulawesi Tengah. Tentu kami mengikuti arahan Pak Gubernur dan arahan Ibu Tim Penggerak PKK kemana, ke daerah mana, kabupaten mana yang nanti Bu Erna dan teman-teman ini bisa memberikan pelayanan sesuai yang menjadi perintah dari Pak Gubernur. Itu saya kira makna Hari Keluarga Nasional sekarang ini. BKKBN hadir di tengah keluarga. Begitu, Mas. Baik. Pak Hasto, tapi kalau kita berbicara begitu Pak, momentum keluarga begitu Pak, di masa pandemi ini kan tentunya implikasi dampaknya begitu banyak sekali Pak. Banyak keluarga yang kemudian terguncang Pak, baik dari sisi sosial, kemudian kesehatan, bahkan perekonomian begitu Pak. Apa yang bisa Bapak lihat Pak untuk keluarga tetap berkualitas, tetap bertahan, dan tetap ceria Pak di masa pandemi ini Pak Hasto? Ya, kami mengadakan survei. Jadi ada 20.600 keluarga di seluruh Indonesia yang kami lakukan seperti jajak pendapat ya. Pada umumnya, alhamdulillah mereka ini merasa masih tetap bahagia dan bisa menerima kondisi ini dan saling menguatkan antara keluarga. Jawaban seperti ini diberikan oleh 98% dari mereka mengatakan begitu. Dari 20.000 lebih yang kita lakukan jajak pendapat, mereka bisa menerima dan mereka saling menguatkan antar keluarga. Tapi memang pengaruh terhadap ekonomi cukup terasa. Karena dari 20.600 yang kami lakukan jajak pendapat, itu yang menjawab sudah menjual barang-barang tertentu dari rumah, termasuk perhiasan dan seterusnya itu sekitar 50%. Kemudian yang kemudian pinjam tetangga, pinjam kanan kiri itu 19,8%. Jadi ini fenomena yang menarik sehingga kita perlu saya kira ikut membantu keluarga agar ekonominya tetap stabil dan baik. Baik, Kemudian jadi yang perlu kita perhatikan, silakan Pak Hasto. 2,5% mereka memang agak berkelahi ya. Artinya 2,5% itu ada perkelahian di dalam keluarga. Ini juga yang perlu kita perhatikan karena perceraian di Tenggarai meningkat gitu. Itu Perceraian kira-kira Mas yang penting di untuk kita Tenggarai waspadai. meningkat Pak di masa Nanti pandemi juga ini Pak ya? menyangkut
Baik, oke. Saya ke Pak Gub. Pak Gub, kalau kita berbicara tentang pembangunan keluarga yang ada di Sulawesi Tengah, Pak, kita mengingat 2018, kita baru saja mengalami bencana alam pada saat itu, Pak. Kemudian, tidak berselang lama, 2019 akhir, di 2020 awal, bencana non-alam terjadi, Pak. Apa yang harusnya menjadi pembangunan keluarga, Pak? Dan bagaimana kemudian peran-peran pemerintah, khususnya Sulawesi Tengah, untuk mendukung, Pak, pembangunan keluarga? Terima kasih, Mas. Sebelumnya selamat sore Pak Hasto, Kepala BKKBN. Mas Sore. Bisa, Siap. selamat bertemu kembali. Ya, Semoga terima sukses kasih. Pak Ganas ini. Amin. Jadi Amin. apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, bagaimana pembangunan keluarga di Sulawesi Tengah sekarang ini, ya tentu kita tahu bahwa pembangunan keluarga itu biasanya ada 8 isu yang kita jadi standarnya. Antara lain isu-isu agama, fungsi agama, fungsi kasih sayang, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya, dan fungsi reproduksi, fungsi sosial dan pendidikan, fungsi ekonomi, dan lingkungan. Nah, di Sulawesi Tengah sendiri, ini yang paling menonjol isunya dari 8 fungsi tadi adalah fungsi reproduksi. Kenapa fungsi reproduksi ini yang paling menonjol di Sulawesi Tengah? Karena di Sulawesi Tengah ini masih tingginya kematian ibu melahirkan, masih tingginya bayi, angka kematian bayi, masih tingginya jumlah pernikahan dini, dan kemudian masih tingginya jumlah kehamilan yang tidak diinginkan. Ini semua yang masih sangat tinggi, sehingga ini yang menyebabkan ini menjadi perhatian sungguh-sungguh dari kami dan pemerintah provinsi, dan juga khususnya di program keluarga berencana di kami Sulawesi Tengah ini masih rendah sektor KB, utamanya yang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang KJP. Itu kira-kira Mas. Dan mudah-mudahan ke depan dalam penanganannya tentu kami khususnya aparat saya dari P2KB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini harus sering berhalo-halo kepada masyarakat untuk mengajak masyarakat untuk tetap mengikuti program keluarga berencana. Baik. Itu pertama. Baik, Pak Gub. Banyak hal-hal yang perlu kita sosialisasikan di tengah-tengah masyarakat. Itu, Mas. Baik. Ya. Pak Gub, kalau kita lebih spesifik, Pak, berbicara bencana yang datangnya berturut-turut, Pak. Kemudian masih banyak juga keluarga-keluarga yang masih berada di Huntara, Pak. Penguatan apa yang diberikan oleh pemerintah provinsi, Pak? Apa yang kemudian menjadi rasanya provinsi atau Pemprov hadir begitu, Pak, untuk menguatkan keluarga, membangun keluarga begitu, Pak? Ya, saya kira pemerintah provinsi khususnya kami biasanya hanya sampai di pendampingan, sedangkan operasional itu ada di pemerintah kabupaten kota. Nah, kami biasanya memfasilitasi apa saja sih kebutuhan mereka yang di pengungsian itu yang ada di utara, yang sekarang sudah mulai bergerak ke Huntap. Ya. Tetapi percayalah kami selalu ada di tengah-tengah mereka, manakala mereka membutuhkan bantuan dari kami pemerintah provinsi. Itu kira-kira Mas. Jadi kami prinsipnya pendampingan program dan juga memfasilitasi tentang apa saja yang dibutuhkan oleh mereka melalui pemerintah Kota Palu atau melalui kabupaten-kabupaten yang berdampak bencana tadi, khususnya Kabupaten Sigi, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Motong dan Kota Palu sendiri. Baik, terima kasih Pak. Saya pindah ke Ibu. Ya, saya mau sapa dulu Ibu Gubernur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Ibu, ya sebagai Ketua TPPKK dan juga tokoh keluarga harmonis yang secara visual saat ini kami pun juga melihatnya begitu harmonis, bersampingan, berdampingan bersama Bapak, Ibu. Kalau kita berbicara peran wanita, Bu, apa yang menjadi peran wanita atau peran ibu sesungguhnya dalam membangun keluarga yang baik, keluarga yang berencana, ketahanan keluarga? Seperti apa, Ibu, peran wanita di tengah-tengah keluarga? Bicara tentang, sebelum saya menyampaikan, saya sapa dulu Pak Kepala BKKBN, Pak Hasto, selamat sore, salam sehat selalu Pak. Amin.
Kepala Perwakilan BKKBN Sultan. Ya, selamat malam Ibu. Semoga semuanya sehat. PKK, tim penggerak PKK, ya, singkatannya itu kita sudah tahu. Jadi maknanya PKK itu adalah pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Kalau kita bicara tentang pembangunan keluarga, berarti peran wanita di dalam pembangunan keluarga sangat-sangat ya utama ya. Maksudnya perannya bapak-bapak juga, jangan bapak-bapak kecewa dulu ya. Jadi peran itu dua-duanya, tetapi lebih pada wanita, perempuan, ibu terutama. Di dalam keluarga yang unit yang paling kecil ya, yaitu keluarga, peran ibu, peran perempuan itu dalam hal 8 fungsi keluarga sangat-sangat diperlukan, berkaitan dengan agama, fungsi agama. Ya, ibu atau perempuan harus memberikan pendidikan agama yang utama. Artinya pendidikan yang utama dalam keluarga itu bermulai dari agamanya. Kalau agamanya kurang bagus, ya yang lain itu akan jadi tidak bagus. Jadi 8 fungsi itu, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih terutama ya, cinta kasih, kemudian fungsi sosial dan pendidikan, fungsi perlindungan, fungsi ekonomi ya, dan fungsi reproduksi. Jadi 8 fungsi itu mempunyai sangat diharapkan peran daripada seorang perempuan, seorang ibu, seorang wanita. Disitulah kunci daripada pembangunan keluarga yang kita harapkan untuk mendapatkan generasi-generasi yang kita cita-citakan. Baik, Ibu, pertanyaan saya pun juga tadi sama kepada Pak Gub, tapi mungkin Ibu lebih fokus kepada menjawab persoalan wanita. Kita masih sering, Bu, persoalan ibu, persoalan wanita, persoalan anak ini masih mendera keluarga yang pada saat ini berada di Huntara, namun memang akan bergerak, akan berpindah ke Huntap, Ibu. Apa yang menjadi peran dari TPPKK, Ibu, untuk selalu mensosialisasikan, kemudian membuat keluarga-keluarga yang masih ada di Huntara ini selalu bahagia, Bu, bersama dengan keluarga, terutama peran wanita yang berada di sana? Ya, tim penggerak PKK itu dia melakukan kegiatan-kegiatan tersosialisasi sampai ke akar rumput, artinya sampai ke dasar wisma. Semua informasi pendidikan berkaitan dengan edukasi, advokasi, dan komunikasi itu sangat penting. Jadi kunci daripada keberhasilan itu semua adalah komunikasinya. Kalau komunikasinya lancar, antara yang menyampaikan dengan yang menerima penyampaian itu bisa memahami, jadi bahasanya juga bahasa yang komunikatif, insya Allah ya itu merupakan suatu modal untuk mencapai kesuksesan suatu program. Nah, program PKK ada 10 program pokok PKK itu mendukung semua program yang ada di pemerintahan, baik kesehatan, pendidikan, termasuk ekonomi ya. Kita melakukan kegiatan itu selalu bergandeng atau bermitra dengan OPD atau instansi baik instansi pemerintah daerah maupun instansi pemerintah pusat, termasuk BKKBN. Termasuk BKKBN ya, Bu ya? Ya.
Baik, baik. Terima kasih Pak dan Ibu. Saya pindah lagi ke Pak Hasto. Sebelum saya ke Bu Erna, Pak Hasto tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub persoalan di Sulawesi Tengah itu masih tertuju kepada tingkat reproduksi, kemudian juga pernikahan dini, begitu Pak. Kemudian juga tadi Ibu Gub sempat menyampaikan bahwa komunikasi yang justrunya harus dibangun Pak. Mungkin Pak Hasto sendiri sempat mendengar kami mengalami 2018 bencana alam yang luar biasa, masih banyak yang berada di Huntara Pak. Bagaimana kemudian komunikasi ini bisa dibangun Pak bersama keluarga-keluarga begitu yang ada di Sulawesi Tengah khususnya Pak Hasto? Mohon maaf tadi putus. Baik, Pak Hasto kami ulang. Pak Hasto tadi sempat disampaikan oleh Pak Gub bahwa yang masih menjadi perhatian untuk pembangunan keluarga di Sulawesi Tengah ini masih berkaitan dengan tingkat reproduksi Pak, kemudian juga tingkat pernikahan dini yang masih banyak begitu Pak. Kemudian disampaikan juga oleh Ibu Gub tadi harusnya ada komunikasi yang baik Pak. Apakah memang benar Pak komunikasi ini harus menjadi poin penting Pak untuk membangun sebuah keluarga? Iya, betul sekali. Jadi KIE ya, komunikasi, edukasi, informasi ini penting sekali. Karena seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi, bahwa angka kematian ibu, angka kematian bayi masih tinggi. Salah satu sebabnya adalah karena pernikahan yang terlalu dini. Iya. Jadi pernikahan dini, kemudian juga masih ada hamil yang tidak dikehendaki, seperti yang disampaikan Pak Gubernur. Kemudian ditambah lagi bahwa di masa pandemi ini juga ada kehamilan-kehamilan yang tidak dikehendaki. Iya, ini masa pandemi ini memang bertambah gitu. Baik, jadi KIE Pak ya, komunikasi, informasi, edukasi ini harus tertanam begitu Pak, sampai ke grassroots-nya Pak Hasto. Iya betul, itu yang sangat penting ya. Baik, oke. Saya pindah ke Bu Erna. Bu Erna, Kepala Perwakilan BKKBN. Bu Erna, kalau melihat khusus Sulawesi Tengah, apa yang Ibu lihat Bu dengan pembangunan keluarga yang berada di provinsi ini, Bu? Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang pembangunan keluarga begitu ya, ini adalah suatu upaya yang menurut saya itu adalah komprehensif dan harusnya terpadu gitu antara pemerintah, antara LSM, antara masyarakat dan keluarga itu sendiri. Jadi tadi ada perannya dari pemerintah Pak Gubernur mungkin yang di level provinsi, ada Pak Hasto yang merangkum kebijakan secara nasional, dan ada yang kegiatan-kegiatan yang implementatif dari PKK. Nah, saya melihat bahwa di Sulteng tadi sudah disampaikan datanya oleh Pak Gubernur bahwa PR-nya di Sulawesi Tengah ini adalah ASFR-nya kita di usia 15 sampai 19 itu masih tinggi. Masih tinggi ya, Bu. Jadi artinya bahwa pernikahan dini yang memang harus menjadi PR kita sama-sama, bukan hanya BKKBN saja, tetapi seluruh lintas sektor untuk nanti menangani. Kita bicara pernikahan dini, Bu, harusnya idealnya wanita berapa, pria berapa, Bu? Walaupun sebenarnya kita sudah sering begitu ada sosialisasi, namun mungkin masyarakat harus lebih mengetahuinya, begitu. Baik, jadi kalau untuk wanita itu umur 21 tahun, dan untuk laki-laki adalah 25 tahun, dan nanti tolong Pak Mas Julius juga mengkampanyekan kampanye 21-25 begitu ya. Artinya gimana Bu? 21 untuk? 21 untuk wanita, 25 untuk pria. 25 untuk pria itu adalah usia yang ideal untuk menikah. Baik, Ibu Gub? Ibu? Ya, baik. Ibu, ini sudah disampaikan bahwa usia ideal, Bu, 21 tahun untuk wanita, 25 tahun untuk pria, Bu. Dari TPPKK ini terus mensosialisasikan, bekerja sama dengan dinas terkait, pihak terkait, begitu. Jadi tolong kita jangan menikah dini, karena ini tentunya tidak berdampak yang baik nanti terhadap pembangunan keluarga, Bu. Ya, itu sudah merupakan satu program PKK secara nasional, dan sudah merupakan kebiasaan kita pembinaan kepada masyarakat untuk menyampaikan hal-hal yang sangat bersentuhan dengan kehidupan masyarakat di pedesaan terutama. Tetapi ada suatu yang perlu menjadi perhatian kita, tradisi atau adat atau apa, katanya kalau ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, usianya itu orang tua menganggap kalau menolak itu kayaknya pamali. Nah, ini kendala di lapangan bagi PKK itu ada
suatu adat atau suatu budaya di kalangan masyarakat mengatakan bahwa ada seorang anak walaupun usianya belum mencapai 15 tahun, terus ada 21 tahun, ya mungkin baru usia 15 atau 16 tahun, tetapi karena ada yang suka, terus yang suka datang ke ini meminta ke keluarganya. Nah, keluarga itu tidak bisa menurut mereka tidak boleh menolak karena itu pamaliknya, terpaksa anaknya dinikahkan. Nah, ini yang ada di tantangan di lapangan yang kami alami di PKK. Baik, dan kemudian tantangan ini apa yang dilakukan begitu Pak Gu? Dari pemerintah sendiri? Pertanyaan apa? Iya, karena banyaknya Pak pemikiran mindset budaya begitu Pak yang dibangun Pak. Kemudian Ibu Gub tadi menyampaikan ini tantangan dari pemerintah provinsi begitu sudah melihat ada pemetaan begitu Pak daerah-daerah mana saja di 13 kabupaten kota yang masih terikat Pak dengan mindset kesukuannya Pak. Nah, ya terima kasih ya, itu memang ada, tapi tidak secara keseluruhan seperti itu, hanya beberapa daerah tertentu saja. Nah, yang seperti ini ya tentu ini peran dari dinas teknis yang harus mampu memberikan sosialisasi, ya pemahaman, pengertian. Kenapa dianjurkan pernikahan itu jangan dilakukan pernikahan dini sebelum 21 tahun, kan risikonya terlalu tinggi. Angka kematian makin banyak, makin tinggi, dan kemudian risiko-risiko lain. Karena reproduksi itu bukan hanya karena faktor usia saja, karena juga mungkin dari perilaku dan kebiasaan-kebiasaan selama hidupnya. Sehingga inilah peran pemerintah, kami khususnya bisa mampu untuk mensosialisasikan, memberikan pengertian kepada masyarakat agar mari kita patuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah, bahkan sudah menjadi keputusan undang-undang ya. Undang-undang untuk pernikahan itu paling kurang usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan ini saya kira sudah mulai jalan, sosialisasinya memang sudah jalan, bahkan masyarakat sudah banyak yang mulai memahaminya, tinggal memang perlu ada intensitas saja. Harus selalu dan sering ya, memberikan pengertian kepada masyarakat agar masyarakat itu tidak bosan. Karena memang di satu sisi ada hambatan tadi yang disampaikan oleh Ibu, karena ada kebiasaan-kebiasaan yang membiasakan pernikahan dini itu, pernikahan pada usia dini itu memang masih ada, tetapi alhamdulillah sudah mulai berkurang. Itu sudah mulai berkurang untuk mereka. Tetapi masih tetap ada. Nah, inilah yang kita usahakan untuk semakin bisa kita kurangi dan risikonya juga semakin berkurang. Saya kira peran kita provinsi hanya sampai di bagaimana memberikan pemahaman dan pengertian. Jadi melalui sosialisasi, apakah melalui media atau tatap muka langsung dengan masyarakat dimanapun dia berada. Baik. Kalau soal edaran pemerintah, saya selaku gubernur sudah mengeluarkan ya, edaran-edaran kepada para bupati, ya, baik tentang perkawinan usia dini ini, pencegahan perkawinan usia dini, maupun tentang keluarga berencana, khususnya target yang ditargetkan oleh Pak Hasto tadi, 1 juta aseptor dalam rangka Harganas di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan Ibu Erna bisa capai target. Ya, kita doakan sama-sama karena ya tinggal sedikit katanya laporan ke saya kemarin, sehingga kita doakan semoga 1 juta aseptor bisa didapat di Sulawesi Tengah tahun ini. Baik. Mudah-mudahan. Kita nanti akan bahas dukungan Pak Hasto dan Ibu Erna dan kami semua yang ada di daerah. Kami nanti akan membahas begitu juga Pak, 1 juta akseptor, ya ini yang menjadi program dan rencananya nanti akan mencetak rekor muri begitu. Saya ke Pak Hasto kembali. Pak Hasto, kalau kita melihat sejarah terbentuknya Harganas Pak, ada 3 poin pada saat itu yang kemudian digagas oleh Profesor Dr. Haryono Suyono Pak. Namun dari 3 poin itu kata sejahtera ini diulang beberapa kali Pak. Sebenarnya apakah keluarga yang baik, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang memang bisa memenuhi kesejahteraannya Pak?